Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, kita berjumpa lagi di pembelajaran sejarah peminatan. Pembelajaran sejarah ini masih kita lakukan dengan pembelajaran daring karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Karena pandemi corona ini belum berakhir, maka saya berharap kita semua bisa menjaga diri, menjaga imun kita agar tetap sehat, agar COVID-19 tidak mudah masuk ke tubuh kita. Selain itu, saya berharap juga kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk memakai masker, termasuk memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak ketika kita terpaksa harus keluar dari rumah. Baik, di hari ini kita akan mempelajari salah satu bab, yaitu organisasi regional dan organisasi global. Apa itu organisasi regional dan apa itu organisasi global? Organisasi regional adalah organisasi yang keanggotaannya terbatas hanya beberapa negara tertentu dan terbatas dalam satu kawasan. Sedangkan organisasi global merupakan organisasi yang cakupan dan anggotanya luas, terdiri atas beberapa negara dari berbagai benua. Maksudnya bagaimana? Perbedaannya apa? Kita lihat peta ini. Peta ini merupakan peta dunia. Kita ambil contoh dua organisasi yang sudah kalian pelajari di semester 1. Ada ASEAN dan ada Gerakan Non-Blok. ASEAN itu termasuk organisasi yang regional karena hanya terdiri dalam satu kawasan. Anggota-anggota negaranya hanya berasal dari wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara sini. Nah, karena dia berada dalam satu kawasan, dalam satu regional tertentu, maka mereka adalah organisasi regional. Sedangkan Gerakan Non-Blok merupakan organisasi global karena mereka adalah organisasi di mana negara-negaranya berasal dari berbagai benua. Kita ambil contoh para pendirinya GNB atau Gerakan Non-Blok. Ada Indonesia dari Asia Tenggara, ada India dari Asia Selatan, kemudian ada Mesir dari Afrika, dan Yugoslavia yang berasal dari Eropa. Maka karena negara-negara ini adalah lintas benua, maka disebut organisasi global. Nah, di semester ini yang akan kita pelajari tidak semua organisasi regional dan tidak semua organisasi global, melainkan hanya beberapa. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah organisasi perdagangan bebas, organisasi kerjasama regional, dan kerjasama ekonomi yang termasuk organisasi regional. Sedangkan yang organisasi global akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Organisasi perdagangan bebas ini ada 3. Yang pertama ada AFTA, kemudian CAFTA, dan NAFTA. Kedua, organisasi regional ini ada CENTO dan SAARC. Kemudian kerjasama ekonomi ini ada 2, APEC dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Baik, kita bahas satu persatu. Organisasi perdagangan bebas yang pertama adalah AFTA. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA ini awalnya hanya beranggotakan Indonesia,
Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Meski begitu, pada tahun 1995 Vietnam bergabung. Laos dan Myanmar mengikuti jejak Vietnam di tahun 1997, serta Kamboja ikut bergabung tahun 1999, sehingga menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. Kemudian yang kedua ada CAFTA. Kalau yang AFTA tadi adalah negara-negara Asia Tenggara, maka CAFTA ini adalah negara-negara ASEAN plus Cina. Ini Cina ASEAN Free Trade Area. Disepakati pada bulan November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, saat berlangsungnya KTT ASEAN ke-7. Tujuannya untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dengan Cina. Siapa saja anggotanya? Otomatis anggotanya adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara plus negara Cina. Yang ketiga adalah NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA ini mulai beroperasi pada tahun 1994. Pendiri NAFTA ini dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada tahun 1988, di mana anggotanya adalah, ini merupakan kerjasama dari negara Amerika Serikat dan Kanada, kemudian Meksiko. Organisasi regional kedua yang akan kita pelajari adalah kerjasama regional. Yang pertama ada CENTO, Central Treaty Near East Organization, dan SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. CENTO merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di Timur Tengah, bertujuan untuk membendung komunisme di Timur Tengah. CENTO ini didirikan pada tahun 1955 melalui Pakta Baghdad yang didirikan oleh Irak, Turki, Inggris, Pakistan, dan Iran. Sementara itu, SAARC merupakan kerjasama antara negara-negara yang ada di wilayah Asia Selatan. Didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh. Mereka bekerja sama dalam rangka semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Kemudian di tahun 2006, negara-negara anggota SAARC ini membentuk perdagangan bebas di Asia Selatan. Ini adalah lambang dari CENTO dan SAARC. Terakhir adalah kerjasama ekonomi, APEC dan MEE. APEC merupakan Asia Pacific Economic Corporation, yaitu kerjasama ekonomi antara wilayah negara yang berada di wilayah Asia Pasifik. APEC ini didirikan pada tahun 1989 oleh negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk mempererat hubungan perekonomian guna ekonomi ini bertumbuh secara signifikan. APEC memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasi dalam hal konsensus, voluntary and non-binding, atau kesepakatan secara sukarela, tidak ada paksaan. Kemudian keberadaan APEC ini secara nyata telah berkontribusi dalam perekonomian Asia Pasifik. Kemudian selanjutnya adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Kalau sekarang MEE ini bertransformasi menjadi Uni Eropa. MEE adalah organisasi internasional yang diciptakan melalui Perjanjian Roma pada tahun 1957. Organisasi ini terwujud dengan ditandatanganinya Perjanjian European Coal and Steel Community. MEE ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi, termasuk ekonomi pasar umum. Nah, mungkin demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.
Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai organisasi yang bersifat global. Sekian, tetap semangat belajar, tetap semangat menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.